Good morning, girlies. Gossip Girl here. Welcome to episode 1 of Solo Date Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Jessica Alfira Maharani. Nama aku Mustika Aulia. Kita ada di Jalan Rawabola, tepatnya di Kelapa Dua Wetan, Ciracas. Saat ini kita akan mewawancarai Ibu Sri Mulyani sebagai anggota Dawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Jessica Alfira Maharani. Nama saya Mustika Aulia. Kita dari SMA PGRI 4. Tujuan kita untuk wawancara tentang Dawis. Ibu, sebelumnya saya mau nanya, nama Ibu siapa? Saya mau nanya, boleh nggak Ibu ceritain sedikit peran atau tugas dari Ibu untuk di lingkungan ini apa saja? Kalau tugas Jasa Wisma itu mendata kelompok ibu dari 10 rumah hingga 20 rumah tangga yang berbentuk untuk mempermudah pelaksanaan seluruh program pokok PKK di tingkat paling bawah. Kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama menjalankan tugas ini? Kira-kira kurang lebih ada 5 tahun. Selama Ibu menjalankan tugas, pernah nggak sih kayak ngalamin suatu kendala atau tantangan? Biasanya yang paling sering terjadi itu apa aja? Ada suatu kendala seperti pendatang baru kita data itu memang agak sulit ya, terutama tuh yang warga komplek. Jangan agak sensitif kalau untuk kita data soal Desa Wisma, karena itu kan tentang kependudukan, tentang semualah tentang pertanyaan ini kan ada semua. Kendalanya di situ, kadang ada yang kalau yang belum paham dia tuh nggak mau. Jadi kita itu harus lebih mendekati warga yang tidak mau. Ibu, dengan adanya Dasa Wisma ini, biasanya para Dawis mengajak seluruh warga agar bisa lebih aktif dan lebih peduli sama lingkungan tuh gimana sih, Bu? Kita pendekatan ke warga, terutama ya, warga yang awam lah, belum ngerti apa-apa. Kita ajak melalui penyuluhan, kita woro-woro, kita ikut berpartisipasi, turun ke bawah ke warga, mengajak lah ya biar dia mau ikut dan paham apa itu Dasa Wisma. Menurut Ibu, generasi muda saat ini sudah cukup peduli belum sama lingkungan? Kayaknya belum 100% kayaknya deh. Belum semua. Belum semua ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Kalau ke depannya Ibu punya harapan apa untuk perkembangan dari Dasa Wisma di sini? Perkembangannya apa ya? Harapan Ibu. Harapan saya sih, semoga dengan pendataan ini kita lebih tahu lingkungan, lebih tahu persoalan tentang kesehatan, program pokok 10 pokok deh ya, program 10 program pokok PKK. Jadi kita tahu kendala di masyarakat itu apa gitu, permasalahannya apa, jadi kita tahu dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tesar. Hari ini saya akan mewawancarai Hansip atau Satpam Keamanan yang ada di daerah saya. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Mulyadi. Bapak Mulyadi. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa tugas Bapak di lingkungan ini? Ya, menjaga aman, biar aman. Yang kedua, sudah berapa lama Bapak melakukan tugas tersebut? Udah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya, di taman. Tiga, menurut Bapak menjaga lingkungan itu penting atau tidak, Pak? Penting, karena kalau kita nggak ada keamanan, ya security di sini, takutnya nanti apa ada pengunjung yang ribut, terus pengunjung yang selasa bermain, nah itu kan perlu kita pengawasan. Apakah warga di sini ikut menjaga keamanan dan kebersihan juga? Ya, kita kan harus koordinasi sama lingkungan setempat. Biar aman ya, kita di lingkungan itu kita harus bekerja sama. Menjaga taman ini biar tetap aman kondisi.
Kenalkan, nama saya Wisnu Harto Nugroho. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi ya Pak. Nomor 6, apa manfaat kerja bakti menurut Bapak? Nah, kerja bakti itu bagus karena dengan kerja bakti kan kita menunjukkan bahwa kita itu kita bergotong royong gitu ya di lingkungan. Kita tuh nggak bisa sendiri, harus beramai-ramai. Iya. Lanjut. Apakah semua warga sudah peduli dengan lingkungannya sekitar Pak? Kalau untuk di lingkungan sekitar Taman Pinang, ya warga itu peduli. Peduli ya. Oke, lanjut. Menurut Bapak nih, apa yang masih perlu diperbaiki di lingkungan ini Pak? Untuk saat ini sih kayaknya cukup ya, dari warganya, dari lingkungan setempat itu ya untuk kebersamaannya lumayan bagus. Bagus. Oke. Menurut Bapak, warga negara yang baik itu kayak gimana sih? Warga negara yang baik itu ya harus ikutin apa yang pemerintah sudah buat undang-undang, terus kita ikutin dan kita jalani. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak. Apa saran Bapak agar masyarakat lebih peduli dan bertanggung jawab Pak? Saran saya ya pengunjung, terutama ya pengunjung Taman Pinang ini kita saling menjaga, karena ini taman umum, jadi kita semua itu bukan mengandalkan security di lingkungan Taman Pinang ini, tapi pengunjung pun harus ikut serta dalam menjaga keamanan juga kebersihan. Oke, itu aja Pak. Terima kasih ya Pak. Sekian wawancara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriana. Perkenalkan, nama saya Satya Badi. Jadi di sini kita akan memulai pertanyaan wawancara ketiga, yaitu mewawancarai PPSU di lokasi Cilangkap. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka, sama ada partner saya di sini namanya Satya Abadi. Di sini kami berasal dari SMA PGRI 4 Jakarta. Kami berniat untuk mewawancarai Bapak seputar lingkungan yang ada di sini. Nah, langsung aja kita lanjutin pertanyaannya ya Pak. Yang pertama, apa tugas Bapak di lingkungan ini? Tugas saya sebagai petugas PPSU ya menjaga sarana dan prasarana umum, atau lebih tepatnya sih seperti bersih-bersih lingkungan gitu, menjaga agar lingkungan tetap bersih dan sarana-sarana umum yang ada di wilayah Cilangkap tuh selalu terjaga gitu. Nah, ini pertanyaan kedua nih Pak, sudah berapa lama melakukan tugas tersebut Bapak? Menjadi PPSU saya udah hampir 6 tahun ya. Lama juga ya? Ya udah 6 tahun. Oke. Nah, apakah di lingkungan ini masih sering kerja bakti? Nah, kalau di lingkungan Cilangkap, kalau kerja bakti ya hampir setiap minggu. Setiap minggu itu udah ada jadwal. Itu di hari apa tuh Pak? Ya kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu aja. Itu di pagi hari ya? Ya, tiap pagi hari di weekend ya. Oke. Menurut Bapak, apa yang masih harus diperbaiki di lingkungan ini? Yang harus diperbaiki di lingkungan ya paling dari masyarakatnya sendiri mungkin ya. Lebih peduli terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan kita bersama-sama, jangan saling ngandelin petugas saja, mentang-mentang ada petugas di lingkungan dia, di wilayah dia nggak dijaga juga, nggak dibersihkan juga. Kalau boleh tahu, apa saran Bapak ke depannya agar masyarakat tuh bisa lebih peduli dan bertanggung jawab sama lingkungan biar tetap bersih gitu? Ya mungkin di setiap rumah mungkin ya sadar akan kebersihan, ya mungkin bisa ditaruhin tempat sampah biar nggak buang sembarangan. Itu aja sih kalau di masyarakat ya, agar buang sampah tidak sembarangan aja sih. Mesti biar nggak jadi banjir juga. Sekarang kan musim hujan juga nih, sering terjadi banjir itu. Makasih banyak ya Pak, sudah mau berbagi cerita dan pengalaman. Semoga dari apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan membuat lebih banyak orang sadar pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih ya Pak.